Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai beduk ya Ustaz ya. Insyaallah. Insya Allah. Baik pendengar, untuk tema di acara Nur Ramadan terkait puasa dan pendidikan rohani. Nanti kami akan ajak Anda juga untuk bergabung di dua line telepon 0811 5111410 dan juga 0511 Jadi sebelum kami buka untuk via interaktif, kita ikuti terlebih dahulu tentang puasa dan pendidikannya melalui pengantar bersama Ustadz Fahmi Riyadi. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersuara lagi di udara di dalam acara Nur Ramadan kerjasama antara Persatu RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tentu ini semua tidak lain adalah berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya tema kita di dalam Nur Ramadan kali ini adalah puasa dan pendidikan rohani, ya. Puasa dan pendidikan rohani. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Al-Qur'an, di mana kalau kita membaca di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, tentunya di sana disebutkan bahwasanya Al-Qur'an, ya, ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwasanya seluruh isi Al-Qur'an itu adalah bertujuan untuk menanamkan ketakwaan kepada manusia. Apapun dari berbagai perspektif apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu tidak lain adalah untuk menanamkan ketakwaan kepada manusia, ya. Kalau kita mengambil penjelasan Hamka di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, ya, karena beliau menyebutkan bahwasanya bahwasanya takwa itu menurut beliau itu diambil dari kata wiqayah, yang berarti memelihara, bisa memelihara hubungan baik dengan Tuhan, atau memelihara diri sendiri dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita, atau memelihara perintah Tuhan agar kita tetap menjalankan apa-apa yang diamanatkannya
untuk kita jalankan. Oleh karena itu, beliau menyebutkan kebudayaan umat Islam itu, ya, itu adalah kebudayaan dari takwa. Yang mana dalam kata takwa itu meliputi berbagai macam hal, seperti cinta, kasih, harapan, takut, akan rasa cemas, tawakal, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan singkat tentang takwa, ya. Nah, kalau kita lagi kembali, ya, kepada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu terutama di ayat yang ketiga dan keempat, kita akan menemukan unsur-unsur takwa. Jadi unsur-unsur takwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, di ayat yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa saja orang yang bertakwa itu? Nah, di sini Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Berikutnya wa yuqimuna shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang yakin akan adanya hari akhirat. Jadi di sini ada 5 yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, dalam 2 ayat ini dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah yang beriman kepada yang gaib. Atau dalam istilah yang lain kita bisa menyebutkan sebagai beriman secara ansih, ya, beriman, yaitu beriman dengan menerima adanya kenyataan yang gaib. Beriman begitu saja secara yakin akan adanya yang gaib. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Nah, dalam istilah yang lain kita bisa menyebutkan ciri yang kedua dari unsur ketakwaan itu adalah beribadah, yaitu beribadah. Jadi bukan hanya sholat nanti. Kalau kita menyebutkan beribadah, terutama ibadah-ibadah yang diwajibkannya kepada kita, seperti sholat, puasa. Jadi mendirikan sholat bisa kita perluas juga yang beribadah sebagai usaha pribadi, yaitu untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tadi disebutkan, yaitu yang menginfakkan, ya, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Atau dalam bahasa yang lain adalah adanya kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Jadi menafkahkan harta itu bisa dimaknai dengan adanya kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Nah, yang berikut yang keempat yaitu beriman kepada kitab-kitab, ya, tadi, ya. Itu bisa juga dimaknai sebagai mengakui adanya kontinuitas atau ketersambungan, ya, dan kesatuan ajaran kebenaran pada agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Artinya kita mengakui ada kitab-kitab, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu yakin akan ada hari akhirat, itu bisa juga dimaknai sebagai kesadaran tentang tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan pada hari kemudian. Nah, kita tahu bahwa tujuan puasa, ya, tujuan puasa ini terkait dengan
penjelasan ayat ini, bahwa tadi yang pertama sekali saya menyebutkan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat ketiga Allah menjelaskan siapa saja orang yang bertakwa. Dan kita ketemu di sini bahwasanya di dalam ibadah puasa, sebagaimana yang umumnya kita ketahui, bahwasanya semua itu diwajibkan agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Dimana di ayat Al-Baqarah 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita kemudian ketemu dengan unsur-unsur takwa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 3 sampai ayat 4, dan ketika berpuasa kemudian disebutkan lagi bahwasanya agar dengan berpuasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kita ada melihat ada hubungan di sini. Nah, di mana di sini ada hubungan situ dari 5 unsur takwa yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ya, dari ayat ketiga sampai ayat keempat ya, yang menjadi tekanan di dalam ibadah puasa, yaitu peneguhan yang melalui ibadah puasa itu tadi adalah yang nomor pertama. Jadi nomor pertama itu apa yang tadi dijelaskan? Yaitu beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada Allah yang gaib, yang tidak dilihat oleh panca indera kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan mungkin kita tidak bisa menemukan melalui panca indera kita. Tetapi walaupun demikian kita beriman kepada Allah yang gaib. Nah, disinilah kemudian kita mengetahui bahwasanya puasa ini yang bersifat sangat pribadi, yang bersifat sangat personal, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya kita yang menjalankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada di dalam praktek puasa ini orang-orang yang tahu ya, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini berbeda dengan ibadah yang lain seperti sholat dan zakat, dan berikut juga haji ya. Kalau sholat orang bisa tahu kita beribadah di masjid, beribadah di musola, beribadah di tempat yang lainnya. Berikut juga misalnya zakat ya. Zakat tentu kita menyerahkan kepada orang yang berhak, atau bahkan bisa juga kita menyumbangkan ke lembaga-lembaga sosial yang bekerja di dalam memungut zakat ya. Jadi mereka mengetahui itu. Berikut juga haji. Tentu ibadah ini sangat demonstratif ya. Kita bahkan sebelum berangkat untuk beribadah haji saja sudah kita mengundang orang di sekitar atau orang kampung untuk mendoakan agar ibadah haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikenal dengan istilah haji mabrur ya, haji mabrur. Tetapi dengan puasa berbeda. Ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Berpuasa hanya diri kita yang tahu. Walaupun nanti bisa saja orang melihat kita berpuasa, tapi kita menipu orang lain. Sebenarnya tidak berpuasa. Minum seteguk, tidak ada orang yang tahu. Makan, tidak ada orang yang tahu. Sehingga di sini karena puasa itu bersifat sangat pribadi, sangat personal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita yang tahu. Maka ini sangat cocok dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam
wa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam atau amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah. Dan puasa ini adalah untukku, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Aku sendiri yang akan menanggungnya. Ini karena saking pribadinya, hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berpuasa itu tahu, maka Allah mengkhususkan puasa ini hanya untukku, kata Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, itu kembali kepada dirinya. Oleh karena itu kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan menanggungnya, aku mengganjarnya. Nah, tentu kita di dalam berpuasa, ya, bisa saja nanti kelaparan, kehausan, tapi kemudian kita tidak mau mencuri minum, tidak mau mencuri makan, sehingga tidak diketahui oleh orang. Nah, disinilah kemudian, ya, disinilah kita kemudian mendapati pada kerahasiaan inilah terletak permulaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak mencuri makan, tidak mencuri minum, walaupun tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Kita yakin ada Allah yang gaib, Allah yang tidak terlihat oleh indera kita, hadir bersama kita. Sebagaimana misalnya yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Dia, Allah, senantiasa melihat, menyaksikan segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sinilah kemudian kita mendapati bahwasanya puasa itu memiliki efek pendidikan. Ini efek pendidikan bagi rohani. Mana di sini kita mendapati salah satunya pendidikan yang ditanamkan melalui ibadah puasa, yaitu pendidikan kejujuran. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kemudian kita mengingkarinya atau menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang nampak di zahir ataupun yang terdetik di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terbuka kepadanya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan rohani, ya, pendidikan rohani. Tentu saja juga kemudian yang diharapkan dari kejujuran ini, kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur terhadap diri kita sendiri. Dan nanti implikasinya adalah harapannya kita juga menjadi orang yang jujur kepada sesama manusia. Kalau bicara tentang pendidikan biasanya bisa dilihat dari komponen, ya, dari komponen pendidikan. Bahkan kalau di dalam pendidikan itu di antara komponennya itu adalah tujuan pendidikan, itu ada pendidik, ada peserta didik, ada metode, ada media, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini puasa bisa dianggap sebagai metode untuk mendidik rohani. Metode agar kita betul-betul terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini di dalam setiap aktivitas kita ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Sehingga dengan pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berani untuk menghindar, tidak berani untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini tentu juga bisa dianggap sebagai
pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.